Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan malam ini dari kitab Untukmu yang Mendambakan Keluarga Sakinah, bab yang ke-9, yaitu bab tentang malam yang barakah bagi pengantin di malam pertamanya. Telah kita terangkan tentang pernikahan, akadnya, dan yang berkaitan dengannya sampai kepada walimatul urus. Maka setelah itu malam pertama bagi kedua mempelai adalah malam yang penuh dengan keberkahan, seperti doa orang-orang kepada mereka dengan mengatakan barakallahu lak wa baraka alaik wa jam'a bainakuma fi khair. Ada beberapa hal penting diperhatikan di malam itu. Yang pertama, fi awalil marrah hinama yadkhulu rajulun li ila imra'atihi. Di awal mula ketika seorang suami telah halal bagi istrinya, seorang lelaki telah halal bagi istrinya, dan begitu sebaliknya. Fa'idha arada ayyadkhul fa'idha dakhala ilaiha, kalau dia hendak menjumpai istrinya, ayyusallim ilaiha, hendaklah mengucapkan salam, sebagaimana terdapat dalam riwayat Imam Abu Syekh bahwa Ummu Salamah berkata, awwalul marratil ladzi dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Aisyata yaqulu bisalam. Nabi ketika pertama kali mendatangi Aisyah di malam pertama, maka beliau itu mengucapkan salam. Begitu pula ketika beliau pertama kali menikahi Ummu Salamah, pertama kali menjumpainya mengucapkan salam. Ada faedah. Beliau berkata bahwa ucapan salam ini bisa menghilangkan rasa takut atau khawatir pada diri seorang wanita ketika pertama bertemu dengan lelaki yang tadinya haram bagi dirinya. Yang kedua, maka di antara perkara yang diajarkan di dalam Islam, bersikap lemah lembut seorang suami kepada istrinya di malam pertama itu dengan senda gurau. Dahulu Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Asma binti Yazid, ia berkata, akulah yang menghias Aisyah untuk Rasulullah. Setelah itu aku datangi dan aku panggil beliau sallallahu alaihi wasallam agar beliau memberikan sesuatu kepada Aisyah. Beliau pun duduk di sisi Aisyah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kepadanya segelas susu, Rasul meminumnya. Kemudian beliau menyodorkan kepada Aisyah, akan tetapi kata Asma bintu Yazid, tampak Aisyah menundukkan kepalanya. Ia pun merasa malu dengannya. Maka Asma bintu Yazid pun kemudian berkata, aku menegur Aisyah dan berkata kepadanya, ambil.
gelas itu. Beliau pun mengambil lalu meminum dari tempat yang sama dari Nabi meminumnya. Kalau ini diminum Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi ini, Aisyah pun meminumnya dari sisi yang itu juga. Ini contoh bagaimana pertama kali seorang lelaki menjumpai pasangan hidupnya itu di malam pertama. Apa yang bisa kita ambil faedah? Tidak tergesa-gesa. Karena sesungguhnya Nabi terbiasa dengan cara berbicara, bertanya, bersenda gurau, dan ini yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Di malam pertama itu dianjurkan kaum muslimin saling mengenal dulu, menasihati apa yang menjadi prinsip dalam hidupnya, menasihati apa yang menjadi tujuan hidup di dalam berumah tangga. Setelah itu yadau kaffahu ala ra'siha, letakkan telapak tangannya itu pada bagian kepalanya, yaitu pada bagian ubun-ubunnya, sebagaimana hadis dalam riwayat Imam Abu Dawud. Nabi menganjurkan ketika seseorang itu menikahi seorang wanita, di malam pertamanya itu dia letakkan di atas kepalanya itu tangannya. Rasul berkata, apabila salah seorang di antara kalian menikah atau ia membeli budak, hendaklah meletakkan tangannya pada ubun-ubunnya, lalu dia membaca doa, Allahumma ya Allah inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepada engkau khairaha, kebaikan wanita ini, wa khaira ma jabaltaha alaih, dan kebaikan tabiat yang engkau ciptakan ada padanya, wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung denganmu dari kejelekan wanita ini, wa min syarri ma jabaltaha alaih, dan kejelekan tabiat yang engkau ciptakan atasnya. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Utsaimin, ini bukan hanya membeli budak. Jika seseorang membeli kendaraan juga dianjurkan begitu. Bapak kalau membeli motor, membeli mobil, jangan langsung dibawa jalan gitu saja. Dipegang dahulu, kemudian didoakan, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabalta alaih, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaih. Ini disyariatkan. Di antara para ulama, Abu Ishaq menyebutkan faedah hadis ini mengingatkan kepada kita annal mar'ata asluha fitnatun, pada asalnya wanita itu fitnah. Sebagaimana memang Nabi SAW telah mengingatkan tentang fitnah wanita ini. Berlindung kepada Allah Ta'ala dari fitnah wanita perkara yang baik untuk memulai rumah tangga. Jadi bisa saja kita jumpai di hari ini kenapa seorang wanita tidak bisa diatur oleh suaminya. Mungkin dahulu ketika pertama kali menikah dia tidak berdoa kepada Allah Ta'ala dengan memegang kepalanya lalu berkata, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabalta wa khaira ma jabalta alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaih, atau Allahumma inni as'aluka khairaha, tidak pakai kalimat min. Mungkin karena sebab itu. Nah, makanya ikhwati rahimanillah, ketika seseorang itu belum mendoakan di masa lalunya, timbul pertanyaan misalnya, Ustaz, di masa lalu saya belum doakan istri saya, apakah sekarang yang sudah 80 tahun boleh didoakan kan gitu ya? Sudah lama berlalu 80 tahun, apakah boleh didoakan? Al-Imam Al-Utsaimin mengatakan boleh, tidak mengapa. Karena doa ini mengandung kebaikan untuk rumah tangganya. Jadi setelah ini bapak-bapak yang dulu belum doakan, nanti pulang temui istrinya pegang ubun-ubunnya gitu ya. Kemudian doakan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaiha. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian ikhwanillah rahimanillah, selanjutnya di antara bentuk ketidaktergesa-gesaan itu ayusalliya jama'atan. Suami istri ini salat 2 rakaat dulu. Tidak ada masalah salat 2 rakaat ini dilakukan di siang hari atau di malam hari. Yang jelas umumnya para sahabat melakukan di malam hari. Ketika pertama kali menjumpai istrinya itu, setelah mendoakan mereka salat berdua.
Sebagaimana Abu Sa'id Maula Abu Usaid berkata, aku menikah ketika aku masih seorang budak. Ketika itu aku mengundang beberapa sahabat Nabi, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, Abu Dar, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhum. Tiba waktu salat, Abu Dar bergegas untuk mengimami salat. Akan tetapi mereka berkata, kamu Abu Sa'id yang berhak. Aku berkata, apakah demikian? Benar, jawab mereka. Aku maju mengimami mereka ketika itu. Aku masih budak. Selanjutnya mereka mengajariku, jika istri nanti mendatangimu, hendaklah kalian berdua salat dan memintalah kepada Allah kebaikan dan berlindunglah kepada Allah dari keburukan. Seperti membaca doa, Allahumma jma' baini wa bainaha fi khairin. Ya Allah, kumpulkanlah aku dengan istriku ini di dalam kebaikan. Jika engkau menghendaki kami berpisah, pisahkanlah di dalam kebaikan juga. Maksudnya bukan karena sebab hawa nafsu. Nah, ini juga mungkin yang di masa lalu belum mengenal hadis ini, berarti kan nggak sempat sholat ya Pak ya. Apakah sama dengan yang pertama tadi, pulang-pulang ngajak sholat, ayo sholat jamaah berdua gitu? Tentu tidak. Yang seperti ini perkara yang sunnah. Jika terlewati di masa lalu tidak mengapa. Nah, ikhwahillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam salatnya itu dia boleh mengucapkan Allahumma barik li fi ahli. Ya Allah, berkahilah diriku di dalam kehidupan bersama keluargaku. Wa barik lahum fi, berkahi pula mereka di dalam menempuh hidup bersama diriku. Berkahi aku ketika aku hidup bersamanya, berkahi mereka ketika mereka hidup bersamaku. Allahumma rzuqni minhum, ya Allah limpahkanlah rezeki kepada diriku dengan sebab perantaraan mereka. Ini penting Bapak. Ketika beliau mengajarkan Allahumma rzuqni minhum, ya Allah berikanlah rezeki kepadaku lantaran mereka. Ini mengingatkan kepada kita, anak istri itu bukan penyebab kemiskinan. Mereka memiliki hak rezeki dari Allah tabaraka wa taala masing-masing yang telah ditakar oleh Allah azza wa jalla. Kemudian Allahumma jma' bainana ma jama'ta ila khairin. Ya Allah, kumpulkanlah, satukanlah antara kami dalam kebaikan. Wa farriq bainana idza faraqta ila khairin, dan pisahkan kami bila engkau hendak memisahkan juga karena sebab kebaikan. Nah, ini doa yang dibaca ketika seorang pengantin atau seorang suami baru pertama kali menjumpai istrinya. Kemudian apa setelah itu? Disunnahkan bersiwak. Di saat dia mendekati istrinya dianjurkan bersiwak. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya oleh salah seorang sahabat yaitu Abu Hurairah, wahai ummul mukminin, apa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi ketika dia menjumpai istrinya? Aisyah berkata, bersiwak, ayatasawwak. Dia membersihkan giginya, yaitu membersihkan mulutnya. Ini memberikan faedah, kata Al-Imam Ahmad, ternyata bau mulut itu mempengaruhi kemesraan seorang suami istri. Ini mohon maaf Bapak, karena kadang-kadang sebagian lelaki nggak mau begini. Sebagian lelaki itu kebanyakan acuh dan mau menang sendiri, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kalau dia sudah tidak sanggup menahan hajatnya atau keinginannya, dia nggak mau berhias dulu. Kadang mauludnya pun berbau. Terutama saya mohon maaf, ini saya sampaikan bukan untuk menyinggung salah seorang di antara Anda, tidak. Seperti bau apa? Bau dukhon, bau asap yang ada pada mulut seseorang. Saya membaca sebuah artikel yang ditulis oleh seorang doktor lulusan dari Riyadh. Dia mengadakan penelitian tentang wanita, apakah mereka menyukai lelaki yang mulutnya bau asap. Ternyata dari 100 wanita itu hanya 2 yang menyukai, lainnya semua benci. Berarti berapa persen itu Pak? Maka ini menunjukkan saudara kaum muslimin rahimani Allah, di antara etika kita ketika kita mendatangi pasangan hidup itu dengan bersiwak, bersikat gigi, dibersihkan dulu bau mulutnya. Sunnah ini ditinggalkan oleh sebagian orang. Padahal sunnah ini dengan bersiwak, malaikat bersolawat.
Dalam riwayat Imam Ahmad, di antara perkara-perkara yang menyebabkan malaikat itu mengucapkan sholawat atau mendoakan kaum muslimin adalah kaum muslimin yang membersihkan mulutnya dengan apa? Siwak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian ikhwafillah rahimani warakallah, idza arada ayak dia hajatahu, kalau seandainya seorang lelaki itu dia ingin menunaikan hajatnya terhadap istrinya, begitu pula sebaliknya ayyabda bil basmalah, hendaklah dia memulai dengan membaca bismillah. Mengapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al basmalatu satrun baina aurat ibni Adam wa nadariyatis syayatin, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Bacaan bismillah itu menjadi penutup atas pandangan setan terhadap auratnya anak Adam. Maka Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Bukhari mengajarkan kalau seseorang mau berkumpul dengan istrinya, hendaklah dia membaca bismillah. Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitan ma razaqtana. Allahumma janibni boleh atau janibna boleh, tidak mengapa. Boleh dia membaca Allahumma janibni syaitan wa janibas syaitana ma razaqtana wa janibis syaitana ma razaqtana. Dengan namamu ya Allah, jauhkanlah setan dariku, dan jauhkan pula setan bila engkau dari sesuatu yang kau kehendaki menjadi rezeki bagi kami. Kata Nabi SAW, seandainya manusia membaca ini ketika dia mau berhubungan, niscaya tidak akan memudorotkan anaknya syaitan. Ada faedah dalam kitab Tarbiyatul Aulad, beliau menyebutkan salah satu sebab suksesnya pendidikan anak dari orang tua kepada keturunan mereka itu membaca doa ketika mau memulai hubungan intim. Dan ini membawa indikasi kalau hari ini Bapak kita menjumpai kok anak itu sulit diatur, diberitahu malah melawan, karena mungkin bapaknya lupa baca doa ini. Ketika dia mau memulai jima, dia nggak membaca bismillah Allahumma janibni syaitan, ya Allah jauhkan dariku ini syaitan. Wa janibis syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah setan dari apa yang engkau rezekikan kepada kami. Yani di antaranya Ibnu Katsir menyebutkan doa ini kalau dibaca setan tidak akan memudaratkan keimanan anak itu insya Allah dengan izin Allah tabaraka taala. Wallahu taala alam bisawab. Berarti tidak tergesa-gesa. Ada faedah di sini. Mungkin sebagian orang bertanya, ketika berhubungan antara lelaki dengan wanita ini, apakah harus dengan penutup ataukah boleh aryan dalam kondisi tidak ada penutup kain sedikit pun pada dirinya? Permasalahan ini sering menjadi muskilah sampai sungguh Bapak, seorang pemuda yang baru menikah, istrinya telepon kepada saya karena sebab apa? Berbeda pendapat masalah ini. Si suami maunya aryan, istrinya maunya apa? Satiratan. Suaminya maunya enggak pakai penutup, sementara istrinya maunya pakai penutup. Malam itu enggak jadi apa-apa. Nunggu pagi telepon dulu. Tanya gimana hukumnya ini Ustaz? Masya Allah la quwwata illa billah. Akhi fillah. Mereka punya dalil dengan mengatakan bahwa ada dalam sebuah riwayat, dalam riwayat Imam Ahmad, bahwa lelaki itu dilarang mendatangi istrinya seperti seekor onta mendatangi betinanya. Tetapi hadis ini dhaif, tidak kuat, tidak sahih. Bukankah Nabi SAW itu menyebutkan la yandurur rajul ila auratir rajuli walal mar'atu ila auratil mar'ati illa almutazawwijaini. Lelaki enggak boleh memandang aurat lelaki, wanita enggak boleh memandang aurat wanita kecuali suami istri. Khalas. Ini menunjukkan aurat seorang wanita itu halal bagi suaminya. Tidak haram, begitu pula kebalikannya. Belum lagi firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri kalian adalah ladang bagi kalian. Datangilah ladang itu dari arah mana saja yang kalian inginkan. Tidak ada satu ulama ahli tafsir pun yang menjelaskan ayat ini dengan mengatakan kewajiban dengan menutup kain, tidak ada.
Cuma kalau berbicara kembali kepada masalah adat, fa ahyanan hadil mas'alah awil ahwal yu'adu ila urub, dikembalikan perkara-perkara begini kadang-kadang kepada kebiasaan negeri, Bapak. Bukankah saya telah sampaikan kepada Anda orang Ansor? Seorang wanita Ansor mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Anna Aba fulan kada kada kada." Suamiku si Abu Fulan maunya mendatangi aku begini caranya. Tapi wanita ini berkata, "Wa hadza laisa min adatina." Ini bukan kebiasaan kami orang Ansor. Sementara suaminya berkata, "Walakin hadza min adatina wa min adatina min muhajirin." Tapi ini kan kebiasaan kami orang muhajirin. Nabi diam, enggak bisa jawab. Bukan enggak bisa jawab, belum menjawab sampai turun ayat yang berbunyi, "Nisaukum harsulakum fa'tu harsakum manasitum." Wanita kalian adalah ladang bagi kalian, datangilah ladang kalian dari arah mana saja yang kalian inginkan. Maka ini menunjukkan bukti halal. Dikembalikan kepada urufnya juga. Seorang lelaki harusnya dia memahami uruf kebiasaan, urufnya kebiasaan pasangan hidupnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini penting diketahui. Tetapi uruf yang tidak melanggar syariat ya Pak ya. Karena mohon maaf ada sebagian tempat di negeri kita sampai berita kepada saya kalau di malam pertama itu kamarnya dilobangi. Ya, ini uruf yang jahat, nggak boleh dipakai yang ini. Ini haram hukumnya karena aurat pasangan hidup itu tidak halal kecuali bagi suaminya, bagi istrinya, tidak bagi yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tayyib. Kemudian ikhwati rahimani wa rahimah, berikutnya ini nasihat dari beliau, ayyabda'a rajulun bil mula'aba wa la yata'ajjala ila imra'ati bi syai'in hatta ya'diha. Suami hendaklah memiliki adab dalam mendatangi istrinya itu harus mula'abah. Mula'abah itu apa terjemahnya ya? Nanti tanya sama ustadz kita gitu ya. Mula'abah itu maksudnya ya jangan gerusa-gerusu. Ya apa namanya? Ya pelan-pelan dulu, mula'abah lah bahasanya. Mencumbu dulu, ngobrol dulu, diajak bicara, dipuji. Kalau Bapak baca kitab Tuhfatul, di sini banyak anak-anak maka saya tidak bisa sampaikan dengan cara yang apa adanya. Jadi kiasan-kiasan. Dalam kitab Tuhfatul Arus itu Bapak bisa disebutkan seperti pujian suami kepada istrinya dengan berkata, "Kana sya'ruki, rambutmu ini khairun wa atyabun minal harir, jauh lebih baik daripada lembaran-lembaran sutra." Ini baik. Coba dipuji begitu. Atau seorang suami berkata, "Kana ainaiki, dua matamu ini afdalu minal qamari fi lailatul badr." Ternyata lebih terang daripada bulan purnama. Istrinya langsung jawab, "Bohong inti." Enggak lah, yang jelas ini pujian, boleh gitu. Dianjurkan dalam Islam. Nabi saja memuji Aisyah. "Ya Aisyah tu innaka anta ahmarta fi khaddaiki. Innaka anti ahmarti fi haddaiki." Wahai Aisyah, pipimu itu kelihatan merah. Sejak saat itu Aisyah dipanggil apa? Humaira. Dipuji, "Masyaallah pipimu merah delima." Boleh Bapak. Begitu. Jangan malah apa namanya? Gerusa-gerusu. Islam enggak begitu. Islam mengajarkan ngobrol dulu, kenalan dulu. Gimana, apa yang dia sukai, makanan apa yang dia senangi, khalas. Kalau ternyata tidak terjadi apa-apa di malam itu lebih baik. Karena bisa jadi seorang wanita dia ingin tahu dulu pribadi suaminya seperti apa, yang ia sukai bagaimana. Nabi berkata, "Afala jariyatan tal'ibuha wa tulaibuha, lihat, wa tulaibuka." Yang kamu nikahi itu wahai Jabir, wanita yang gadis atau wanita yang janda? Kenapa tidak kamu nikahi yang gadis? Sebab wanita gadis itu ia bisa bersenda gurau denganmu, kamu bisa bersenda gurau dengannya. Ini faedah Pak. Mengingatkan kepada kita bahwa mula'abah itu biasanya terjadi mereka yang masih biker. Tapi kalau wanita yang sayyib itu sulit mula'abah. Biasanya begitu. Jarang mula'abahnya kata sebagian orang. Tapi hadisnya memang begitu Pak. Kenapa tidak engkau nikahi wanita gadis sehingga kamu bisa bermain-main dengannya, sendagurau dengannya, dan dia pun bisa bersendagurau dengan engkau? Ini menunjukkan bukti itu etika. Wa tudahikuha wa tudahikuka, wa tudahikuha wa tudahikuka. Engkau bisa membuat ia tersenyum, tertawa, ia pun bisa membuat engkau tersenyum dan tertawa. Maaf, ini saya tambahkan sedikit. Dari sini ternyata tidak aib. Nggak apa-apa saya sampaikan ya Pak ya.
Saya berdalil dengan firman Allah Ta'ala, innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan ila akhir ayat. Atau hadis Nabi SAW ketika wanita bertanya, ya Rasulullah, innallaha la yastahi anil haq. Wahai Rasulullah, Allah enggak malu untuk menerangkan kebenaran. Nah, saya ingin terangkan kebenaran dalam masalah ini. Hadis ini menjelaskan kepada kita ternyata enggak dilarang suara gurauan suami istri yang terdengar oleh orang. Faham maksudnya ini Bapak? Ya, kalau yang belum menikah ya memang belum tahu. Maka kalau orang sudah menikah, ketika mereka bersenda gurau kemudian suara itu terdengar oleh orang, enggak dilarang dalam Islam. Dan itu bukan aib. Bahkan di sebagian riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad, para pendahulu kita dari kalangan para ulama, terkadang senda guraunya didengar oleh murid-muridnya. Saking sayangnya suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Nah, ini nasihat Bapak. Jadilah suami yang seperti ini. Pandai membuat sang istri tersenyum, atau sebaliknya, jangan menjadi suami yang pasang wajah apa? Menyeramkan. Umar bin Khattab itu berkata istrinya, fakana Umaru fil kharij asadun bal huwa asadun minal asad. Umar bin Khattab kalau di luar rumah dia lebih singa daripada singa. Fa idza raja'a fa innahu, kalau seandainya dia pulang ke rumah maka sesungguhnya Umar itu sabiyun kabirun, bayi yang sudah tua. Maksudnya bagaimana Pak? Dia manja dengan istrinya, tersenyum dengan istrinya. Karena sungguh demi Allah Bapak saudaraku muslimin, beberapa wanita mengeluh sembari berkata, dia menyebutkan suamiku itu tidak bisa tersenyum, selalu pasang wajah menakutkan. Ini seperti kisah seorang wanita yang mengadu, diceritakan oleh Aisyah. Ada wanita yang berkata, suamiku itu seperti seekor onta kurus di puncak gunung. Coba lihat Pak, kira-kira menurut Bapak kiasannya apa ini? Suamiku itu seperti onta, kurus pula, di puncak gunung lagi. Apa maksudnya ini Pak? Suaminya ini suami yang angkuh, sulit sudah angkuh, tidak begitu menawan, sulit lagi mengambil hatinya. Lengkap sudah kejelekannya ini Pak. Sudah dia ini angkuh, diambil hatinya juga sulit, menawan juga enggak gitu. Onta kurus siapa yang mau memandang kan gitu Pak. Tapi dibujuk-bujuk sama istrinya juga sulit. Ada yang kayak begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Suami tidak boleh seperti itu. Suami seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika istrinya memandang wajahnya beliau, maka mereka merasa senang. Tidak ada yang lebih dirindukan oleh istri-istrinya Rasulullah kecuali Rasulullah. Kalau Rasulullah itu sudah berada di setempat yang lainnya, maka seluruh istri Rasulullah itu berkumpul gelisah memikirkan beliau karena kerinduannya. Nah, makanya suami demikian kepada istri ya, tersenyum, lembut, sikap lemah lembut. Wallahu a'lam bishawab. Penting diketahui, idza qada rajulun hajatahu, kalau seandainya seorang suami telah menunaikan hajatnya terhadap istrinya ini, tidak boleh dia tergesa-gesa meninggalkannya. Ini zalim. Justru kita banyak menjumpai pecahnya rumah tangga ini, salah satunya ini penyebabnya. Bukankah sudah saya terangkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, salah satu tujuan menikah adalah menjaga kehormatan. Kalau seorang wanita tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh seorang lelaki, lalu apa faedahnya mereka menikah? Makanya banyak sekali para lelaki yang bersikap egois, zalim. Dia tunaikan hajatnya, setelah itu dia tinggalkan begitu saja. La haula wala quwata illa billah. Tidak demikian seharusnya seorang muslim. Bukankah Nabi kita mengatakan kepada kaum muslimin, sesungguhnya pada diri kalian ada hak atas istri kalian, dan pada istri kalian ada hak atas diri kalian. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, an-nisa'u saqaiqur rijal, sama haknya laki-laki dengan perempuan, tidak ada bedanya. Kalau seorang lelaki mendapatkan keinginannya dalam masalah yang itu, tanda petik, maka tidak boleh seorang lelaki tergesa-gesa lalu meninggalkannya tanpa memperhatikan bagaimana si istrinya. Saudaraku kaum muslimin rahimanillah, perhatikan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Beliau pernah berkeliling, dan ini kebiasaan beliau dari satu rumah ke rumah. Satu ketika beliau mendengar seorang wanita di tengah malam, dia berdoa, wahai Rabbku, jika bukan karena aku takut dengan siksamu, niscaya ranjang ini akan bergetar. Padahal ketika itu suaminya sedang berada di mana? Di medan jihad Bapak. Seketika itu juga Umar berlari menjumpai Hafsah lalu berkata, wahai Hafsah,
wanita itu mampu ditinggal oleh suaminya itu berapa lama? Kata Hafsah 4 bulan, tidak lebih. Faedah. Ini membuktikan bahwa wanita juga punya syahwat. Dan syahwat yang ada pada wanita itu harusnya ditunaikan dengan cara yang hak. Menikahlah jalannya. Alangkah kasihan dan alangkah miskinnya seorang wanita. Dia menikah dengan seorang lelaki, dia mengharapkan ketampanannya, dia mengharapkan kerupawanannya, dia mengharapkan tubuhnya yang indah itu bisa ia dapatkan lebih darinya. Ternyata tidak. Alangkah kasihan wanita yang seperti ini. Ini menunjukkan bahwasanya wanita butuh menunaikan syahwatnya. Yang kedua, ikhwati rahimani, wanita itu lebih kuat menahan syahwat, tetapi pada puncaknya dia bisa lebih merusak daripada syahwat lelaki. Hati-hati. Nah, makanya nggak boleh lelaki menganggap remeh. Misalnya dia menunaikan hajatnya, istrinya tidak mendapatkannya, menunaikan lagi hajatnya, istrinya tidak mendapatkan, terus menerus, tunggu pada puncaknya akan terjadi kebinasaan. Makanya nggak boleh dibiarkan yang seperti ini. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian alhamdulillah rahimani Allah, ada pula hal yang perlu diperhatikan dalam masalah ini, etika. Larangan bagi seorang lelaki mendatangi istrinya pada tempat yang diharamkan. Apa yang diharamkan? Nabi SAW ketika menafsirkan firman Allah surah Al-Baqarah yang tadi saya baca, beliau berkata muqabbalatan wa mudabbaratan. Wanita itu boleh didatangi dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, dan semisalnya, walakinna, akan tetapi kata Nabi, fi farjiha, tidak boleh pada duburnya, tapi pada kehormatannya saja. Barang siapa mendatangi seorang wanita pada duburnya, Nabi SAW berkata, la'anallahu rajulan atam ra'atahu wahya haid. Allah mengutuk, melaknat seorang wanita yang mengumpuli istrinya dalam kondisi haid, maksudnya pada kehormatannya. Wa la'anallahu rajulan ata imra'atahu fi duburiha, dan Allah mengutuk dan melaknat seorang lelaki yang mendatangi istrinya pada duburnya. Haram hukumnya, liwat. Ini liwat yang diharamkan dalam Islam, sampai yaumil qiyamah hukumnya haram. Tidak boleh itu dilakukan. Walaupun ada beberapa riwayat yang menyebutkan dari kalangan para sahabat bahwa itu diperbolehkan, ternyata riwayatnya tidak kuat, tidak sabit. Atau kemungkinan yang kedua, tidak sampainya nas ini kepadanya. Karena tegas menyebutkan bahwa Allah melaknat lelaki yang mendatangi istrinya dalam kondisi haid dan lelaki yang mendatangi istrinya pada duburnya. Hukumnya haram. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan kemudian hafilah rahimaniullah, afwan saya tambahkan. Saya juga pernah ditanya bagaimana hukumnya mendatangi selain daripada kehormatannya, juga bukan pada farjinya. Ya kita katakan sebagaimana firman Allah, nisa'ukum harsunakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri kalian itu ibarat ladang bagi kalian, datangi ladang kalian dari arah mana saja yang kalian sukai, yang kalian senangi, tetapi perhatikan etika. Afwan, mohon maaf, sekali lagi tidak bermaksud untuk berbicara yang vulgar, tetapi ini penting karena mungkin sebagian orang tidak tahu apakah boleh manusia mendatangi pada fam, ini namanya famun. Apakah boleh? Ikhwati rahimani warahmatullah, sungguh banyak orang yang menganggap perkara ini perkara yang remeh. Akan tetapi saya pernah menyampaikan kepada anda ikhwatillah rahimanillah, di antara benda-benda najis yang ada apa saja. Saya ketika itu menyampaikannya di masjid ini siang hari. Di antara benda najis adalah baul, air kencing. Benda yang najis adalah madi. Benda yang najis adalah wadi. Madi itu keluarnya karena sebab seseorang memikirkan tentang jima atau bangkit syahwatnya. Madi keluar, bukan mani ya. Jadi madi itu keluar karena syahwat itu mau bangkit dan dia permulaan sebelum keluarnya air mani. Biasanya ini keluar madi. Dan madi sepakat para ulama hukumnya najis. Sehingga sebagian para ulama mengatakan kalau seseorang mendatangi wanitanya pada famnya, tidak akan selamat dari apa? Najisnya. Maka pantaskah lisan yang digunakan membaca alif lam mim dzalikal kitab la raib diletakkan najis padanya? Maka tidak pantas. Wallahu taala alam bisawab. Maka sebagian para ulama mengatakan seandainya perkara tersebut jatuhnya hukumnya makruh saja, misalnya jatuh hukumnya makruh saja, maka itu juga menunjukkan kana dhahaba hurmatu nafsi
sesungguhnya ini bisa menghilangkan kehormatan dirinya. Karena perkara itu, maaf, di sebagian negeri perkara ini hukumnya, kalimatnya agak kasar, menjijikkan. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi bahwa saudara muslim, saya tidak menafikan, sebagian ahlul ilmu juga mengatakan ya tidak mengapa selama dia sanggup meyakinkan tidak jatuhnya najis pada famnya itu. Tapi ini kan perkara yang berat. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan beberapa kemanfaatan. Faedah yang berikutnya, etika yang berikutnya ayajtanibaan nadariyati sibyan. Ketika seseorang melaksanakan ibadah yang tadi kita sebutkan dengan tanda petik, jangan mendekat atau didekati oleh sibyan, anak-anak kecil. Walaupun mereka ini bisa dikatakan masih sangat kecil, masih bayi, sesungguhnya di antara etika para ulama di zaman dahulu, jika mereka menikah, maka salah seorang di antara mereka bila mereka memiliki anak kecil masih bayi, belum bisa misalnya kita katakan seperti melihat orang dewasa yang seperti yang kita pahami, tetap mereka menjauhkannya. Limadza li'anna an-nazar, karena pandangan itu sahmun min sihami syaitan, salah satu panah di antara panah-panahnya syaitan. Ini bisa berdampak pada tahun-tahun yang berikutnya. Mungkin saja anak ini tidak berdampak pada hari itu, tapi setahun, 2 tahun, 3 tahun yang berikutnya mempengaruhi hati. Karena memang pandangan mata itu salah satu panah di antara panahnya syaitan. Jadi benar-benar tidak boleh terlihat oleh orang lain. Faedah yang berikutnya, maaf, saya pernah ditanya, boleh enggak seandainya seseorang melaksanakan perkara yang satu ini, Ustaz, menggunakan wasilah menonton sebuah tontonan yang seperti itu, apakah boleh? Saya katakan tidak boleh, haram hukumnya. Tidak ragu lagi untuk saya katakan hukumnya haram. Sisi yang pertama, karena menontonnya sama dengan memandang aurat orang lain. Memandang aurat orang lain, dalam memandang aurat orang lain selain istrinya dalam Islam hukumnya haram, mutlak haram. Berdasarkan hadis yang tadi saya sebutkan, la yandur rajul ila auratir rajul walal mar'atu ila auratil mar'ah, enggak boleh lelaki memandang auratnya lelaki, wanita memandang auratnya wanita, kecuali suami istri memandang aurat mereka masing-masingnya. Alasan yang kedua, hilangnya kecemburuan. Kalau seandainya istrinya melihat itu, ia membiarkan berbuat yang demikian ini, menonton film-film yang seperti itu, berarti lelakinya itu banci. Mengapa banci? Ia biarkan istrinya mengagumi apa yang bukan menjadi haknya, melihat apa yang bukan menjadi haknya. Bukankah disebutkan dayus? Sementara Nabi mengatakan, salasun la yukallimuhumullahu yaumil qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzur ilaihim. 3 golongan Allah tidak akan mau memandang mereka, tidak mau bicara kepada mereka, tidak akan mau mensucikan mereka. Salah satunya kata Nabi, rajulun dayus, lelaki dayus, yukhali ahlahu bil ma'asi, membiarkan istrinya melihat sebuah kemaksiatan atau melakukan kemaksiatan. Jadi enggak boleh. Bapak-bapak, saya katakan dalam masalah ini, Islam sudah sempurna. Kalau Anda mau belajar tentang ibadah yang dalam tanda petik yang disebut dengan jima itu, Islam sudah ajarkan. Cari buku yang berjudul Tuhfatul Arus. Di sana diterangkan panjang lebar tentang gayanya, caranya, bagaimananya, apa yang dilakukan di dalamnya, seperti apa. Kalau ada masalah begini, bagaimana mengatasinya. Semua diterangkan oleh Islam. Lalu mengapa mencari yang selain dari Islam? Karena mohon maaf, sebagian orang sibuk cari buku judulnya Kama Sutra. Saya juga nggak pernah tahu buku ini, Pak. Cuman kata orang, kenapa cari buku yang seperti ini? Kenapa tidak cari kitab Tuhfatul Arus? Ada penjelasannya, ada keterangannya, ada faedahnya. Kalau yang seperti ini keutamaannya apa? Ada dalilnya. Kalau seperti ini keutamaannya bagaimana? Ada penjelasannya. Manfaat. Nggak ada yang tertinggal kok dalam Islam itu, Pak. Semua ada. Sampai mohon maaf Bapak saudara kaum muslimin, berdenyitnya suara kasur itu diterangkan dalam buku itu. Gimana hukumnya kalau seorang lelaki mendatangi istrinya lalu kasurnya itu berdenyit? Gimana hukumnya kalau seandainya suaranya wanita itu berteriak? Itu diterangkan, Masya Allah. Jadi nggak perlu buku-buku yang lainnya. Nggak perlu film-film yang menjijikan, tidak diperlukan yang seperti itu. Dan sungguh perkara itu jika dilakukan, yakni menonton film-film ini merusak akhlak, merusak akal dan merusak akhlak. Sebagaimana Imam Syafi'i menyebutkan, wa ma ra'aitu rajulan
baqiya sayyi'atan fi wajhi illa zani au yara zina wa sakata anha. Aku tidak melihat sebuah perbuatan dosa yang meninggalkan bekas di wajah kecuali orang yang berbuat zina atau orang yang melihat perbuatan zina dan dia tidak berbuat apa-apa. Maksudnya tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepadanya. Lihat, itu merusak wajah, merusak akal, merusak kepribadian, merusak cahaya Islam dalam dadanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, berikutnya alhamdulillah rahimani warakallah. Lah Ustaz, bagaimana kalau wanita dalam kondisi haid? Bagaimana cara menggaulinya? Ya boleh, kecuali di dua tempat yang tadi kita sebutkan. Tidak boleh pada farjinya, tidak boleh pada duburnya. Pada farjinya karena dia haid, pada duburnya haram hukum mendatangi dubur sampai yaumil qiyamah. Enggak boleh. Hukumnya dilarang dalam Islam. Ya bagaimana caranya ya? Ini tabiat, enggak perlu pakai kursus, sudah tahulah ya Pak ya. Ini tabiat manusia akan tahu yang demikian itu. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hafizna rahimani wa rahimakumullah. Hal penting, wanita tidak boleh menolak ajakan suami kapanpun, dimanapun, situasi apapun. Yang jelas tidak boleh di hadapan orang banyak ya. Jadi kalau seorang istri sedang memasak, seorang istri sedang mengerjakan pekerjaan rumah tangga, kemudian suaminya berhajat, tidak boleh ditolak. Istri nggak boleh berkata sebentar, nggak boleh. Tunggu dulu, sebentar lagi, nggak boleh. Rasulullah SAW berkata, idza da'a rajulun imra'atahu summa abad. Wa fi riwayat idza da'a rajul imra'atahu ila firasi summa abad la'anat hal malaikatu hatta tasbih. Bila seorang suami menyeru istrinya ke tempat peraduannya lalu istrinya itu menolak, malaikat akan mengutuknya sampai datangnya waktu subuh. Naudzubillah. Sampai Nabi menyebutkan sekalipun seseorang wanita itu berada di depan tungku dia memasaknya, kemudian suaminya itu berhajat dengannya, dia boleh menyelesaikan di tempat itu selama tidak ada orang lain. Berarti ini menunjukkan faedah bahwa saudara kaum muslimin, Islam mengajarkan larangan bagi wanita menolak ajakan suami bagaimanapun keadaannya, kecuali udzur syar'i ya. Dia sedang sakit dan semisalnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Baik Bapak, sampai di sini yang mampu saya jelaskan dari kisah sebagian malam pertama. Nanti pertemuan yang akan datang saya akan jelaskan ini khusus buat ummahat. Maksudnya penjelasan ini kita dengarkan sebenarnya ditujukan kepada wanita. Bagaimana sih agar wanita itu menaklukkan seorang lelaki lebih daripada seorang budak? Gini Pak, ada tips supaya laki-laki itu bisa ditundukkan oleh wanita. Bukan berarti ditundukkan untuk diperbudak, bukan. Supaya dia bisa dicintai oleh suaminya itu mengalahkan siapa saja kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di sini disebutkan oleh kisah Ummamah bintu Al-Haris dengan ibunya Ummu Iyas bintu Auf. Insyaallah kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Baik, sampai di sini. Ada pertanyaan mungkin sebelum ditutup sambil menunggu datangnya Isya? Fadhil masyhur. Barakallahu. Ya silakan, langsung saja saudaraku. Bolehkah seseorang ketika berkumpul lalu dia terpikir oleh orang lain? Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Seseorang itu tidak boleh menyakiti saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Apa kata beliau? Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Makna saudara di sini bukan hanya saudara yang kita kenal seperti ini, tetapi istri masuk di dalamnya. Ya akhi fillah, kalau ada seseorang berkumpul dengan istrinya kemudian dia memikirkan orang lain, ini kan menyakiti istrinya. Ya enggak boleh dia berkhayal tentang orang lain. Di antara tipu daya syaitan kata Ibnu Jauzi, meletakkan khayalan-khayalan dalam diri seseorang sesuatu yang tidak ada di hadapannya. Enggak boleh. Enggak dibenarkan. Kedua, itu tanda tidak mensyukuri nikmat Allah. Pada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la in syakartum la azidannakum. Seandainya engkau bersyukur kepadaku niscaya akan aku tambahkan nikmatku atasku. Ya akhi, syukur yang ada di depan. Ya kalau yang ada di depan Anda kulitnya hitam, jangan pikirkan yang putih. Sudah matikan aja lampunya. Khalas. Anda enggak akan berpikir hitam atau putih lagi. Fahim? Faham maksudnya Bapak? Kalau yang ada di depan Anda ya misalnya matanya sipit, jangan pikirkan yang belok.
Khalas, syukuri apa yang ada. Jadi intinya nggak boleh saudara memikirkan apa? Orang lain, tidak dibenarkan dalam Islam. Kalau seandainya dia memikirkan orang lain, berarti kan dia memikirkan zina. Dia pikirkan wanita yang bukan hak baginya dan dilarang memikirkan berbuat zina. Wallahu a'lam bishawab. Taib kadzalik. Iya. Ada yang lainnya? Sudah masuk waktu Isya. Baik, sampai di sini. Adapun Bapak kalau misalnya ingin bertanya secara khusus karena malu misalnya ada sesuatu, nanti boleh lewat apa? Email atau telepon. Tapi kalau SMS enggak akan saya jawab. Terlalu apa? Kalau antum tanya dalilnya Ustaz, wah repot tuh nanti ngetiknya itu ya. Jadi kalau antum telepon insyaallah kita akan jawab insyaallah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.